Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin sebuah kerajaan yang bukan cuma kaya raya dan kuat secara militer, tapi juga jadi pusat ilmu pengetahuan Islam terbesar di Asia Tenggara. Disinilah para ulama dari berbagai belahan dunia berkumpul, kitab-kitab suci dikaji mendalam, dan dari sinilah cahaya Islam menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Tapi, di balik kejayaan itu, Pasai juga harus menghadapi konspirasi, serangan, dan pengkhianatan dari kerajaan besar lainnya. Dalam video ini, kita akan menyelami kisah luar biasa kerajaan Samudra Pasai, poros peradaban Islam awal di Nusantara, tempat lahirnya ulama-ulama besar, dan rahim yang melahirkan gerakan Wali Songo. Pastikan tonton sampai akhir, karena sejarah ini bukan sekadar cerita, tapi bagian dari jati diri kita. Namun, sebelum kita mulai masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe, serta jangan lupa juga ya, aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Aceh History. Salah satu tokoh penting dalam sejarah awal Islam di Nusantara adalah Meurasilu, yang kemudian dikenal luas dengan gelar Sultan Malik Al-Salih. Beliau merupakan keturunan langsung dari garis Sultan-Sultan Perlak, salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara. Pada akhir abad ke-13 Masehi, tepatnya sekitar tahun 1297 Masehi, Malik Al-Salih mendirikan kerajaan Islam Pasai. Kerajaan ini tumbuh menjadi kekuatan baru yang menggantikan peranan kerajaan Perlak, yang kala itu mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran peranannya dalam peta geopolitik dan keagamaan di kawasan Selat Malaka. Namun, di balik ketokohan Sultan Malik Al-Salih, ada satu hal yang perlu kita luruskan bersama. Beberapa legenda lokal menyebut bahwa Meurasilu awalnya bukanlah seorang Muslim, dan baru memeluk Islam setelah diangkat menjadi raja. Meskipun cerita ini menarik untuk disimak, namun jika kita menelusuri jejak sejarah dan silsilahnya secara mendalam, klaim tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Sultan Malik Al-Salih adalah seorang keturunan langsung dari keluarga Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW. Nasabnya bersambung dengan Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Hussein bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Dengan garis keturunan yang demikian mulia, maka menjadi sangat masuk akal bahwa Meurasilu telah menganut ajaran Islam sejak sebelum mendirikan kerajaan Pasai. Bahkan, kedekatannya dengan para sultan dan ulama di kerajaan Perlak maupun Jeumpa menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari jaringan intelektual dan spiritual Islam yang memang aktif dalam proses Islamisasi di wilayah Asia Tenggara. Kedudukan Sultan Malik Al-Salih sebagai tokoh Ahlul Bait sekaligus pemimpin politik menjadikan perannya sangat sentral dalam pembentukan identitas Islam di Nusantara. Maka tak mengherankan apabila beliau tampil begitu kuat sebagai figur pemersatu, dan menjadikan Pasai sebagai simbol kebangkitan baru peradaban Islam di kawasan ini. Dengan visi yang besar, beliau memproklamirkan kerajaan Pasai sebagai pusat dakwah dan penyebaran Islam, melanjutkan estafet perjuangan yang sebelumnya diemban oleh kerajaan Perlak. Menariknya, sebelum berdirinya kerajaan Pasai, kawasan ini hanyalah sebuah perkampungan pesisir yang berfungsi sebagai pelabuhan transit. Letaknya yang strategis menjadikannya tempat persinggahan bagi kapal-kapal layar dari negeri Arab, India, hingga ke negeri Cina. Jalur pelayaran yang melintasi Selat Malaka ini telah lama menjadi urat nadi perdagangan internasional. Namun semuanya berubah drastis ketika Sultan Malik Al-Salih memimpin dan mengorganisasi kawasan ini menjadi sebuah kerajaan yang terstruktur, kuat, dan religius. Dengan kemunculan kerajaan Pasai pada awal abad ke-13 Masehi, lalu lintas perdagangan di Selat Malaka mengalami transformasi besar. Dari sekadar tempat singgah, Pasai menjelma menjadi pusat ekonomi dan perdagangan regional yang sangat penting. Tidak hanya itu, Aceh yang sebelumnya dikenal sebagai daerah penghubung biasa, kini mulai menunjukkan taringnya sebagai pemain utama dalam jaringan perdagangan dunia. Kerajaan Pasai menjadi eksportir utama berbagai komoditas hasil bumi, seperti rempah-rempah, hasil hutan, dan pertanian. Salah satu produk unggulan yang sangat digemari oleh para pedagang asing adalah lada. Komoditas ini begitu diminati, bukan hanya oleh saudagar-saudagar Arab dan India, tetapi juga oleh para pedagang dari Eropa dan Cina. Bahkan, tingginya permintaan terhadap lada Pasai di pasar internasional, menjadikan kerajaan ini sebagai salah satu poros perdagangan dunia pada masanya. Pelabuhan Pasai pun berubah menjadi semacam melting pot atau tempat pertemuan berbagai budaya, bahasa, dan agama. Kapal-kapal dari Timur Tengah, anak benua India, Tiongkok, dan bahkan Eropa, silih berganti datang untuk berdagang, menjalin relasi diplomatik, atau sekadar singgah.
Pusat pelabuhan ini bukan hanya menjadi tempat pertukaran barang, tetapi juga ide, ilmu pengetahuan, dan agama. Di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Salih, Kerajaan Pasai mengalami lompatan luar biasa dalam banyak aspek kehidupan. Tidak hanya sebagai penguasa yang memiliki karisma dan ketegasan dalam memimpin, Sultan Malik Al-Salih juga dikenal sebagai sosok yang teguh menjalankan ajaran Islam dan menjadikannya sebagai fondasi utama dalam mengatur pemerintahan. Namun, yang menarik dari kepemimpinannya bukan hanya sisi religiusnya, melainkan juga visi besarnya terhadap pembangunan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kerajaan Pasai bukan hanya tumbuh sebagai bandar pelabuhan strategis di kawasan Selat Malaka yang ramai oleh lalu lintas perdagangan internasional. Lebih dari itu, Sultan Malik Al-Salih mendorong rakyatnya untuk tidak hanya menjadi pedagang atau buruh pelabuhan, tetapi menjadi masyarakat yang mandiri dan terampil, terutama dalam bidang pertanian dan teknologi lokal. Beliau menginisiasi berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menumbuhkan pengetahuan praktis di tengah masyarakat. Hasilnya, masyarakat Pasai terbukti mampu mengembangkan teknologi pertanian yang terbilang maju pada masanya. Mereka mampu mengelola lahan pertanian secara sistematis, menggunakan teknik irigasi tradisional yang efisien, serta melakukan pemilihan benih unggul secara sadar. Bahkan, beberapa sumber menyebutkan bahwa hasil pertanian dari Kerajaan Pasai mencapai standar ekspor dan diminati oleh pedagang dari negeri-negeri jauh. Beberapa komoditas utama yang menjadi andalan ekspor dari Pasai antara lain lada, yang saat itu disebut sebagai emas hitam karena nilai jualnya yang tinggi di pasar internasional, bawang, semangka, pisang, tebu, jeruk, dan banyak lagi. Produk-produk ini menjadi salah satu alasan utama mengapa kapal-kapal dagang dari Arab, India, Cina, hingga Eropa kerap bersandar di pelabuhan Pasai. Mereka tidak hanya datang untuk berdagang, tetapi juga untuk belajar dan menjalin hubungan dengan masyarakat yang telah mengenal sistem perdagangan dan pertanian yang terstruktur dengan baik. Sepeninggal Sultan Malik Al-Salih, estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh keturunannya yang tetap setia menjalankan visi besar sang pendiri. Mereka tidak hanya menjaga sistem pemerintahan dan keagamaan yang telah dirintis, tapi juga meneruskan peran strategis Pasai sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara. Di bawah dinasti penerus ini, Kerajaan Pasai berkembang semakin pesat dan dikenal luas hingga keluar wilayah Asia Tenggara. Salah satu bukti keberlanjutan kejayaan Pasai tercatat dalam laporan perjalanan seorang musafir legendaris asal Maroko, Ibnu Battuta. Dalam catatan perjalanannya yang terkenal, beliau menyebut bahwa dirinya mengunjungi Samudra Pasai antara tahun 1345 hingga 1346 Masehi. Dan yang ia saksikan saat itu adalah sebuah kerajaan yang maju, tertata, serta sangat religius. Dalam pengamatannya, perdagangan di Pasai telah terhubung secara luas dengan berbagai negara besar, seperti Tiongkok dan India. Pada saat itu, Pasai diperintah oleh Sultan Malik Al-Zahir, putra dari Sultan Malik Al-Salih. Ia dikenal sebagai seorang raja yang sangat saleh, teguh dalam menjalankan ajaran Islam, dan menganut mazhab Syafi'i. Yang membuatnya berbeda dari banyak penguasa lain pada zamannya adalah kegemarannya dalam mendiskusikan ilmu agama. Ia rutin mengadakan pertemuan dengan para ulama terkemuka untuk membahas berbagai persoalan fikih dan ajaran Islam. Bahkan, setiap hari Jumat, Sultan Malik Al-Zahir memilih berjalan kaki menuju masjid, sebagai bentuk rendahan hati dan kecintaannya terhadap ibadah. Ibnu Battuta juga mencatat bahwa banyak ulama dari berbagai penjuru dunia Islam tinggal dan menjadi tokoh penting di Istana Pasai. Di antaranya adalah Amir Daulasa dari Delhi, Qadi Amir Said dari Shiraz, dan ahli hukum terkenal Tajuddin dari Isfahan. Keberadaan para ulama ini menunjukkan bahwa Pasai bukan sekadar pusat perdagangan, tetapi juga menjadi magnet keilmuan dan spiritualitas di kawasan timur dunia Islam. Yang menarik, dalam catatannya, Ibnu Battuta menggambarkan Pasai sebagai negeri yang makmur dan penuh kedamaian. Tidak ada kekacauan, tidak ada pemberontakan, bahkan kehidupan sosial berjalan harmonis. Ia menyebut bahwa perayaan pernikahan putra Sultan menjadi salah satu bukti betapa megah dan mewahnya kehidupan Istana Pasai saat itu. Acara tersebut bukan sekadar pesta keluarga kerajaan, tetapi juga menjadi simbol kemajuan, kestabilan, dan kebesaran yang telah dicapai oleh kerajaan ini. Namun, sebagaimana sejarah mencatat, kejayaan dan kemakmuran sebuah negeri tak selamanya disambut dengan sukacita oleh semua pihak. Justru ketika Kerajaan Pasai mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat dakwah Islam dan peradaban di Nusantara, berbagai ancaman mulai muncul, bukan hanya dari luar tetapi juga dari dalam wilayah regional.
Kekuatan spiritual, ekonomi, dan pengaruh politik yang dimiliki Pasai menimbulkan rasa iri, dengki, bahkan ketakutan di kalangan kerajaan-kerajaan tetangganya, terutama dari pihak kerajaan non-Islam yang merasa posisinya tergeser oleh gelombang Islamisasi yang terus meluas dari utara Sumatera hingga ke pelosok Jawa dan semenanjung Melayu. Salah satu pihak yang merasa terancam adalah kerajaan Buddha Siam atau Thailand pada masa itu, yang melihat Pasai bukan hanya sebagai pesaing dalam jalur perdagangan, tetapi juga sebagai ancaman ideologis karena pengaruh dakwah Islamnya yang semakin kuat. Ironisnya, untuk menahan laju perkembangan Islam yang dibawa Pasai, kerajaan Siam tidak bergerak sendiri. Mereka menjalin aliansi dengan kerajaan Hindu Jawa yang sedang naik daun kala itu, yakni Majapahit. Aliansi ini bukan sekadar strategi dagang atau diplomatik. Mereka menyusun langkah-langkah sistematis untuk melemahkan posisi Pasai di panggung politik dan spiritual Nusantara. Salah satu taktik yang digunakan adalah dengan menculik salah seorang Sultan Pasai dan membawanya sebagai tawanan ke negeri Siam. Ini adalah upaya psikologis untuk memukul semangat rakyat Pasai dan memperlemah struktur pemerintahan mereka dari dalam. Namun tidak berhenti di situ. Pada pertengahan abad ke-14 Masehi, Majapahit melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Pasai. Serangan ini bukan hanya serangan fisik semata, tapi bagian dari upaya besar untuk menghentikan laju Islamisasi yang dianggap mengancam supremasi Hindu-Buddha di Asia Tenggara. Tapi mereka tidak menduga bahwa di balik kemakmuran Pasai, tersembunyi semangat jihad dan keteguhan iman para mujahidnya. Para pejuang Pasai, yang selama ini dididik dan dibimbing secara spiritual oleh para wali, tampil bukan hanya sebagai ksatria biasa, tetapi sebagai pejuang yang memiliki semangat keberanian yang ditopang oleh keimanan mendalam. Pertempuran pun pecah, dan berlangsung sengit. Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Namun yang paling mengguncang adalah kabar yang menyebut bahwa Mahapati Gajah Mada, tokoh besar di balik kejayaan Majapahit, ikut terlibat langsung dalam ekspedisi ke Pasai dan dikabarkan gugur dalam pertempuran saat melarikan diri dari kekacauan di medan perang. Peristiwa ini bukan hanya menandai kekalahan moral Majapahit, tetapi juga mempertegas bahwa kerajaan Pasai bukanlah kerajaan yang mudah ditaklukkan. Pasai tetap berdiri tegak, dan bahkan bangkit kembali lebih kuat. Mereka memperkuat peran sebagai kerajaan Islam terdepan di kawasan ini, tidak hanya bertahan, tapi juga kembali memperluas pengaruhnya. Dalam abad-abad berikutnya, Pasai terus tumbuh sebagai pusat ilmu pengetahuan dan keislaman. Mereka tidak hanya mengirim para dai dan mubalik ke berbagai wilayah strategis seperti Malaka, Patani, hingga ke Pulau Jawa, tetapi juga menjadi magnet keilmuan bagi ulama dan pelajar dari berbagai penjuru Nusantara. Bayangkan saja, sebuah kerajaan di utara Sumatera, pada abad ke-14 hingga ke-15 Masehi, telah menjelma menjadi pusat diskusi keagamaan, tempat berkumpulnya para cendekiawan dan ulama dari berbagai belahan dunia Islam. Masalah-masalah agama, filsafat, hingga spiritualitas tingkat tinggi dibahas di istana dan madrasah-madrasah Pasai. Ini bukan sekadar kerajaan yang menyebarkan agama lewat pedang, melainkan lewat pena dan akal pikiran. Salah satu kisah menarik dari masa ini tercatat dalam sejarah Melayu. Di sana disebutkan seorang ulama sufi terkemuka dari Mekah bernama Syekh Abu Ishaq telah menulis sebuah karya monumental berjudul Dur al-Manzum. Kitab ini terdiri dari dua bab utama. Bab pertama membahas tentang zat Allah, sedangkan bab kedua membahas tentang sifat-sifatnya. Karya ini mendapat perhatian besar dari kalangan ulama di Nusantara, hingga muridnya yang bernama Maulana Abu Bakar membawa kitab tersebut ke Kesultanan Malaka dan menyerahkannya kepada Sultan Mansur Shah. Begitu berharganya kitab tersebut, sampai Sultan Malaka menyambutnya dengan upacara kehormatan setara penyambutan tamu agung kerajaan. Namun, karena kompleksitas isi kitab tersebut, Sultan kemudian mengirimkan karya tersebut ke Pasai agar dapat dijelaskan lebih lanjut oleh ulama-ulama terkemuka di sana. Dan disinilah peran besar Mahdum Patakan muncul. Seorang ulama karismatik dari Pasai yang dikenal luas karena kedalaman spiritual dan keilmuannya dalam tasawuf dan kalam. Kitab itu kemudian disempurnakan dan dijelaskan oleh Mahdum Patakan, yang menerangkan aspek-aspek esoterik dari pemahaman tauhid yang tinggi. Bahkan diskusi keagamaan di Pasai sudah tidak hanya berhenti pada persoalan hukum syariat dan fikih praktis, tetapi telah masuk ke ranah filsafat ketuhanan dan kajian sufistik tingkat lanjut. Salah satu bukti lainnya adalah jawaban dari seorang ulama Pasai bernama Mahdum Muda kepada pertanyaan-pertanyaan teologis dari Sultan Malaka yang disampaikan melalui utusannya, Tun Bijawangsa. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara Malaka dan Pasai bukan hanya hubungan politik dan dagang, tetapi juga hubungan intelektual dan spiritual yang sangat erat.
Kebesaran dan kemakmuran kerajaan Pasai akhirnya tidak hanya menjadikannya sebagai kerajaan yang makmur secara ekonomi dan kuat secara militer, namun juga menempatkannya sebagai pusat intelektual dan spiritual Islam terbesar di kawasan Nusantara. Seiring waktu, Pasai bertransformasi menjadi pusat rujukan pemikiran Islam, tempat di mana para ulama, cendekiawan, ahli hukum, penyair, dan filsuf berkumpul untuk membahas persoalan-persoalan besar umat, mulai dari persoalan fikih, akidah, tasawuf hingga filsafat keislaman yang mendalam. Sebagaimana dicatat oleh Musafir Besar Ibnu Batutah dalam perjalanannya ke Pasai pada abad ke-14 Masehi, beliau menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa kerajaan ini bukan hanya dipimpin oleh seorang sultan yang saleh dan mencintai ilmu, tetapi juga menjadi tempat tinggal berbagai kalangan cendekiawan, dari ahli hukum Islam, para penyair, hingga para hukama atau filsuf muslim yang memperdalam hikmah dan kebijaksanaan dalam kerangka ajaran Islam. Pemandangan ini begitu luar biasa, mengingat letak Pasai yang jauh dari pusat-pusat peradaban Islam di Timur Tengah, namun mampu menyaingi kemajuan intelektual dunia Islam di luar sana. Kerajaan-kerajaan lain di Nusantara pun mengakui keunggulan Pasai dalam bidang keilmuan dan menjadikannya sebagai pusat rujukan dan fatwa. Ketika muncul permasalahan-permasalahan agama yang pelik, baik itu menyangkut hukum waris, pernikahan, muamalah, ataupun persoalan yang menyangkut akidah dan tasawuf, rujukan utama tetaplah kepada para ulama Pasai. Dengan sistem pendidikan Islam yang terorganisir, para santri dari berbagai daerah berdatangan untuk menuntut ilmu, menjadikan Pasai seperti kiblat ilmu bagi dunia Melayu Islam. Memasuki abad ke-15 Masehi, peran strategis Pasai sebagai motor penggerak Islamisasi Nusantara semakin menonjol. Kekuatan intelektual yang dimilikinya mulai menyebar ke berbagai arah, bukan hanya dalam bentuk pengiriman ulama ke luar negeri, tetapi juga dalam bentuk penerimaan dan pembinaan para ulama besar dunia Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia. Kedatangan mereka bukan hanya untuk berdagang atau menetap, tetapi untuk berdakwah, membangun jaringan keilmuan, serta menyusun strategi dakwah Islam secara lebih sistematis di kawasan ini. Salah satu tokoh paling penting dalam arus ini adalah Sayyid Hussein Jamadul Kubra, seorang keturunan Rasulullah dari Samarkand, Parsia, sekarang Uzbekistan. Beliau datang ke Pasai bersama dua orang putranya yang kelak akan sangat dikenal dalam sejarah dakwah Islam di Jawa, Maulana Ishaq dan Maulana Malik Ibrahim. Kedatangan mereka tidaklah kebetulan, melainkan bagian dari rencana besar dalam penyebaran Islam ke wilayah-wilayah yang masih berada dalam cengkeraman dominasi Hindu-Buddha, seperti Jawa, Bali, dan sebagian wilayah timur Nusantara. Sayyid Hussein Jamadul Kubra dan keluarganya mendapat sambutan luar biasa dari Istana Pasai. Mereka diangkat sebagai ulama terhormat dan diberikan peran besar dalam pengembangan pendidikan dan penyebaran Islam. Maulana Ishaq sendiri kemudian diutus ke wilayah Blambangan di ujung timur Pulau Jawa, tempat yang dikenal sebagai salah satu benteng Hindu terakhir di Nusantara. Sementara itu, Maulana Malik Ibrahim menetap di wilayah Gresik, dan dari sanalah beliau memulai langkah besar yang akan membuka jalan bagi kelahiran Wali Songo. Fenomena kedatangan para ulama besar dari luar ke Pasai bukanlah hal yang asing. Sebagaimana tercatat dalam berbagai naskah dan kronik, Pasai menerima kedatangan ulama-ulama dari Yaman, Hadramaut, Persia, India, bahkan dari Afrika Utara seperti Maroko. Mereka membawa berbagai aliran pemikiran, kitab-kitab klasik Islam, serta metode dakwah yang beragam. Namun semuanya kemudian berasimilasi dalam harmoni intelektual dan spiritual yang khas di Pasai, menghasilkan sebuah model dakwah yang lembut, inklusif, namun tetap berlandaskan akidah yang kokoh dan syariat yang teguh. Pasai dengan cepat menjadi poros baru peradaban Islam, sebuah kutub penting yang mempertemukan berbagai arus pemikiran dan gerakan dakwah dari berbagai dunia Islam. Dari sinilah lahir semangat Islam yang khas di Nusantara, Islam yang berpijak pada ilmu, mengakar dalam budaya, namun tetap menjulang tinggi dalam semangat tauhid. Gerakan Islamisasi yang kemudian muncul di tanah Jawa, yang dikenal sebagai Gerakan Wali Songo, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari akar intelektual dan spiritual yang bertumbuh di tanah Pasai. Para wali itu, terutama generasi awal seperti Maulana Malik Ibrahim, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dan Maulana Ishaq, merupakan tokoh-tokoh yang jejak awalnya terhubung erat dengan pusat keilmuan Pasai. Bahkan ada yang menyebut Pasai sebagai rahim spiritual yang melahirkan jaringan Wali Songo. Suatu jaringan dakwah yang tidak hanya menyebarkan Islam, tetapi juga membentuk peradaban baru di Jawa yang kemudian melahirkan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di pulau itu. Maka, ketika kita menelusuri jejak penyebaran Islam di Nusantara, tidak bisa tidak, kita akan selalu kembali ke Pasai.
Bukan hanya sebagai tempat pertama berdirinya kerajaan Islam di kepulauan ini, tetapi juga sebagai pemicu, pemancar, dan penguat semangat dakwah yang menjalar dari Aceh hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Keberhasilan Pasai sebagai pusat perdagangan dan dakwah Islam tidak lepas dari kecerdasan strategi Sultan Malik Al-Salih. Ia bukan hanya seorang raja, tapi juga seorang pemimpin spiritual yang mampu melihat potensi besar wilayahnya dan menghubungkannya dengan jaringan Islam internasional. Dengan kepemimpinannya, Pasai menjadi lebih dari sekadar kerajaan, ia menjadi simbol kebangkitan peradaban Islam di Timur Jauh. Dengan semua catatan ini, semakin jelas bahwa kerajaan Pasai bukan hanya sekadar kerajaan pesisir biasa. Ia adalah pionir peradaban Islam di Nusantara, pusat perdagangan antar bangsa, serta mercusuar keilmuan dan ketakwaan. Inilah warisan besar dari Sultan Malik Al-Salih dan keturunannya yang masih terus diingat hingga kini. Dengan semua pencapaian ini, kita dapat melihat bahwa Pasai bukanlah kerajaan biasa. Ia adalah mercusuar Islam di timur dunia. Dari tanah Pasai, cahaya keilmuan dan dakwah Islam menyebar ke seluruh penjuru Asia Tenggara. Dan yang paling penting, Pasai menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan sebuah peradaban bukan semata terletak pada kekuatan militer atau kekayaan ekonomi, tetapi pada keteguhan nilai, kedalaman ilmu, dan semangat untuk berbagi cahaya kebenaran. Warisan itu tetap hidup. Dalam naskah-naskah tua, dalam budaya, dalam sistem pendidikan pesantren yang tersebar di berbagai daerah, bahkan dalam nilai-nilai toleransi dan kearifan lokal yang berpadu harmonis dengan ajaran Islam. Dan semua itu, di masa lampau, berakar kuat dari bumi Pasai yang diberkahi. Dari kejayaan sebagai pusat keilmuan Islam hingga peran sentralnya dalam menginspirasi gerakan Wali Songo, kerajaan Pasai telah menorehkan jejak emas dalam sejarah Nusantara. Sejarah ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang akar dan identitas kita sebagai bangsa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu merasa kisah ini membuka wawasanmu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah sejarah menarik lainnya. Bagikan juga ke teman-temanmu, karena sejarah ini layak diketahui oleh lebih banyak orang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.